penyaluran bantuan langsung tunai subsidi BBM di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat diwarnai ketegangan. Warga yang sudah menunggu lama merangsek ke meja pencairan hingga petugas kewalahan. Bahkan petugas harus menyelamatkan anak-anak yang terjepit dan mendahulukan lansia. Sejumlah balita yang digendong orang tuanya terpaksa dievakuasi petugas dari padatnya antrean pembagian BLT. Balita menangis kesakitan akibat terdesak dan terjepit kerumunan. Petugas pun terpaksa bertindak tegas dengan cara menyuruh warga yang tidak memiliki nomor antrian untuk pulang. Tadi ngantri lama nggak, Bu? Sedikit. Dari jam berapa datangnya? Datangnya jam 8:30. 8:30. Desek-desekan nggak tadi, Bu? Enggak, duduk aja kan. Oh, duduk ya. Lansia duduk, Bu ya? Dapat berapa, Bu? Dapat berapa? 500. 500. Di Kecamatan Mundu terdapat 6.553 penerima manfaat dari 12 desa. Pembagian BLT subsidi BBM sebesar 500.000 diberikan untuk membantu warga memenuhi kehidupan sehari-hari. Kecelakaan maut terjadi di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kecelakaan terjadi antara truk tangki Pertamina dan angkot. Akibatnya, 1 orang warga meninggal di lokasi sementara 5 orang penumpang luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan maut terjadi saat angkot sedang berhenti karena ada penumpang yang sedang naik. Truk tangki BBM milik Pertamina dengan nomor polisi DP8364AP melaju menuju Makassar. Truk tangki yang melaju kencang pun menabrak angkot dari belakang. Diduga sopir truk tangki mengantuk. Saat kecelakaan, suara dentuman keras juga mengagetkan warga. Di atas rumah maka baru ada kejadian. Ya. Jadi setelah itu saya bilang duduk kembali karena saya pikir ban mobil tangki yang meletus toh. Sekalinya ada orang nangis, baru saya turun. Ada kecelakaan itu. Itu seperti apa kita lihat Pak tadi waktu kita lihat bagaimana kondisinya? Mobil ya seperti mobil itu kalau kempes bannya. Oh, gitu. Ya itu. Polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Polman yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Masing-masing kendaraan dan sopir yang terlibat kecelakaan kini diamankan di Polres Polman guna untuk penyelidikan lebih lanjut. Ya, pemirsa, kondisi sepi jelang sholat Jumat dimanfaatkan pelaku kriminal menyatroni sebuah toko emas di kawasan BSD Tangerang Selatan, Banten. Dengan mengancam 4 karyawati toko menggunakan senjata api, pelaku menggasak berbagai perhiasan emas senilai ratusan juta rupiah. Dan keberadaannya kini pun diburu oleh polisi, pemirsa. Ya, pemirsa, selain kasus perampokan selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan lain bersama saya, Pram Senjaya. Pemirsa, pelaku penganiayaan yang berakhir pembunuhan yang terjadi usai menonton konser di Muara Enim, Sumatera Selatan ditangkap di rumah pamannya. Motif pelaku adalah balas dendam setelah sebelumnya korban memukul pelaku saat di lokasi konser di Gor Pancasila. Tim Raja Wali Polres Muara Enim, Sumatera Selatan membekuk Nopran, terduga pelaku penganiayaan yang berujung pembunuhan saat hendak mandi. Usai penganiayaan, Nopran kabur dan bersembunyi di rumah pamannya di wilayah Tegal Binangun, Palembang, Sumatera Selatan selama 4 hari. Kepada petugas, pelaku mengaku melakukan penganiayaan di Taman Adipura terhadap 2 pemuda, Iqbal dan Arya, sebagai aksi balas dendam. Sebelumnya, pelaku dan korban sempat terlibat perseteruan hingga korban memukul pelaku saat menonton konser di Gor Pancasila.
Pasca pemukulan, pelaku pulang untuk mengambil senjata tajam dan mencari keberadaan korban. Saat bertemu di Taman Adipura, pelaku kemudian menganiaya korban dan temannya hingga mengakibatkan korban tewas di lokasi kejadian. Pelaku dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Sementara polisi melakukan pengembangan kasus untuk mengetahui kemungkinan pelaku lain yang terlibat. Pak, di konser tadi. Berapa kali kau digocol? Pertama sekali ditaboknya di belakang kepala aku, Pak. Itu pertama kau tuh memang nak belagu apa ngalah? Tidak, Pak, lah ngalah. Aku lah mohon-mohonan sama dia. Lah minta maafnya sama dia. Ada juga aku minta maaf sama yang gendut itu, kayak tanya, Pak. Ini tersangka ini memanjat pagar atau di pagar panggung bersentuhan dengan korban. Dan korban mengajak berkelahi. Tapi tersangka tidak mau. Namun korban sendiri masih tetap mengancam untuk melakukan ataupun mengajak berkelahi. Korban juga tidak mau, ketemu lagi, akhirnya dia pukul si tersangka ini. Sebelumnya Iqbal Firdaus warga Dusun Muara Enim, Sumatera Selatan ditemukan tewas mengenaskan di Taman Adipura dengan 3 luka tusukan di bagian dada, kepala, dan pinggang. Iqbal dan temannya Arya dianiaya usai menonton konser Anji di lapangan Gor Pancasila. Iqbal tewas tidak lama setelah penganiayaan, sementara Arya yang juga mengalami luka-luka mendapat perawatan intensif di RSUD Rabain. Iqbal kemudian dikebumikan di pemakaman keluarga di Desa Lubuk Amplas. Sementara di Garut, Jawa Barat, pemirsa, seorang pekerja pabrik tahu membunuh temannya saat sedang tidur di kamar mes pekerja. Pemicunya pelaku sakit hati karena sering dihina oleh korban. Selain membunuh, pelaku juga mengambil uang 2 juta rupiah milik korban. Warga kampung Dangder, Desa Majasari, Garut, Jawa Barat geger dengan pembunuhan Rohmat, salah seorang pekerja di pabrik tahu setempat. Rohmat ditemukan tewas di kamar mes pekerja dengan luka akibat penganiayaan. Kurang dari 24 jam, aparat Polres Garut berhasil mengidentifikasi pelaku yang tak lain teman sekamar korban. Pemuda 34 tahun ini ditangkap di Desa Citapen, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepada penyidik, tersangka membunuh korban karena sering menghina kondisi fisiknya. Selain menganiaya korban hingga tewas dengan besi, tersangka juga mengambil ponsel dan uang korban sebanyak 2 juta rupiah. Bahwa adapun motif dari tersangka melakukan tindakan ini yaitu karena setiap hari korban yang merupakan karyawan senior yang paling senior di pabrik tahu tersebut selalu mengolok-olok tersangka, ya, karena masalah tinggi badannya, kemudian ada beberapa kata yang tidak baik, gitu kan ya, seperti itu. Jadi mengatasnamakan yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tersangka ini tersinggung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ya, pemirsa, mencari ponsel adik yang hilang di Pasar Girian, Kota Bitung. Seorang pemuda menganiaya orang tak dikenal hingga korbannya tewas. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di rumah kerabat. Pria berinisial SA tak berdaya akibat terluka di tubuhnya akibat dianiaya di Komplek Pasar Girian, Kota Bitung. Teman-teman korban sempat membawa korban ke rumah sakit di Kota Bitung, namun nyawa korban tak tertolong. Berselang 2 jam dari kejadian, tim Resmo Polres Bitung menangkap RL usai menganiaya hingga korban tewas di Komplek Pasar Girian, Kota Bitung. Sebelumnya pria berusia 25 tahun ini mendatangi Pasar Girian karena menerima laporan ponsel adiknya hilang saat duduk bersama teman-temannya di kawasan itu. Saat tiba di lokasi, pelaku sempat bertanya kepada orang-orang terkait ponsel yang hilang. Mendengar suara pelaku, korban yang tengah duduk bersama temannya merasa tersinggung.
Lalu pelaku meminta maaf kepada korban. Pelaku yang pergi meninggalkan lokasi diikuti oleh korban. Pelaku sempat curiga melihat gerak-gerik korban. Tersangka ketika berjalan melihat ke belakang, diikuti korban. Tersangka melihat bahwa korban ada seakan-akan mau menarik sesuatu barang dari pinggang. Karena tersangka melihat tersebut, tersangka dengan yang dibawanya sajam langsung mengeluarkan dan menikam di bagian dada sebelah kanan. Pelaku telah diamankan di Polres Bitung guna penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Ya, pemirsa, berniat melerai perkelahian antar pemuda terkait parkir mobil, seorang pedagang mie justru jadi sasaran penganiayaan dengan senjata tajam. Korban terluka di kepala dan tangan, sementara 2 pelaku yang merupakan adik kakak ditangkap polisi. CCTV di Jalan Pukat Banting 1 Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara merekam penganiayaan 2 pemuda kakak beradik terhadap pedagang mie. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam hingga terluka di bagian kepala dan tangan. Penganiayaan bermula saat korban bermaksud melerai pelaku saat berkelahi dengan seorang pemuda terkait parkir mobil. Pelaku yang tidak terima perbuatan korban justru menyerang korban. Kedua pelaku juga sempat mengancam korban dengan senjata api airsoft gun. Tidak berselang lama, kakak beradik David dan William kemudian diringkus polisi bersama barang bukti senjata tajam dan airsoft gun. Sementara korban mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Jadi berawal dari pelaku atas nama William dan David itu ditegur oleh pemuda setempat terkait dengan lokasi parkir mobilnya. Kemudian karena tidak terima, akhirnya terjadi keributan. Kemudian korban atas nama Pak Usuk mencoba melerai. Jadi korban itu kena pukul oleh benda tajam berupa samurai. Kemudian juga pada saat terjadi perkelahian tersebut juga diancam dengan senjata airgun yang saat ini sudah kami amankan. Kedua pelaku dikenai pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Ya, pemirsa, dituduh mencuri ponsel yang ditemukan di jalan, 3 orang bersaudara di Deli Serdang, Sumatera Utara dikeroyok sekelompok orang yang datang dan merusak rumahnya. Inilah video amatir saat suasana mencekam dan ketakutan melanda keluarga Julianus Dohare. Rumah Julianus di Jalan Perjuangan Desa Amplas Percut Saituan, Deli Serdang diserang dan dirusak sekelompok orang membawa kayu dan senjata tajam. Sekelompok orang ini memaksa Julianus untuk keluar rumah dan menemui mereka karena tidak ada pilihan dan terdesak dan ingin melindungi istri dan anaknya yang ketakutan. Julianus bersama kakak dan keponakannya memilih keluar. Namun ketiganya jadi sasaran amukan kelompok tersebut dan terluka terkena senjata tajam. Akibat penganiayaan ini, kondisi rumah korban rusak berat dan 1 orang kondisinya kritis akibat terkena senjata tajam dan dipulangkan ke Nias untuk perawatan. Pasca kejadian, Julianus Dohare melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan. Dirinya mengaku ini bermula saat dirinya yang dituduh salah satu pelaku telah mengambil ponsel yang ditemukannya di jalan. Orang di sana, Pak, menuduh saya menemukan handphone yang jatuh di jalan dan menghancurkan rumah saya, memolotov, membakar dan menyeret kami keluar dari rumah. Dan setelah kami diseret, kami di sekitar 300 meter kami dihujani menggunakan samurai dan senjata tajam dan benda tumpul. Sementara itu, kasus pengeroyokan dan perusakan ini masih ditangani Polrestabes Medan. Belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka karena polisi masih menyelidiki dengan mengumpulkan barang bukti dan keterangan para saksi. Terhadap perkara ini, kedua belah pihak saling lapor. Dan untuk penanganan saling lapor, kita juga harus bersamaan dalam tahap naik sidik maupun penetapan tersangka. Jadi ini jadi kendala kita karena kita harus melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Ini memang butuh
waktu yang cukup lama untuk melakukan proses penyidikan ini karena banyak saksi yang harus kita periksa. Akibat peristiwa ini, istri dan anak korban, Julianus Dohare, terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya untuk berlindung karena rumahnya rusak dan juga trauma melihat kekerasan yang dialami suami dan kerabatnya. Mengeroyok anggota TNI, 4 juru parkir liar di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Pelaku mengaku emosi saat terjadi salah paham hingga mengeroyok korban yang hendak memarkirkan sepeda motornya di salah satu minimarket. Usai mendapat laporan terkait pengeroyokan seorang anggota TNI di sebuah minimarket, aparat Polsek Mariso langsung menyisir lokasi kejadian di Jalan Raja Wali, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 4 pelaku yang merupakan juru parkir liar kemudian ditangkap satu persatu di rumahnya masing-masing yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Tidak ada perlawanan saat pelaku dijemput polisi. Di rumah salah satu pelaku, polisi menemukan satu kursi yang digunakan para pelaku saat mengeroyok korban. Pemicu pengeroyokan ini salah paham. Korban yang hendak memarkirkan sepeda motornya ditegur pelaku hingga berujung cekcok. Akibat penganiayaan itu, korban menderita luka lebam di wajah dan kepalanya. Terjadi pengeroyokan yang dilakukan beberapa orang di Jalan Raja Wali Makassar, di mana korban datang berbelanja dan ditegur oleh juru parkir liar, sehingga terjadi miskomunikasi, salah paham yang mengakibatkan para pelaku menganiaya korban. Sehingga dengan demikian korban tidak terima baik dan melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Mariso. 4 pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Mariso dan selanjutnya akan diserahkan ke Polrestabes Makassar. Polisi masih meminta keterangan ketiganya. Jika terbukti menganiaya, keempat pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Belasan remaja pengeroyok seorang warga di Maros, Sulawesi Selatan hingga terkena anak panah pun ditangkap. Satu pelaku ditangkap warga di jalanan, babak belur dihakimi sebelum diserahkan ke polisi. Inilah video amatir saat seorang warga desa Tenring Gangkai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengamuk seorang remaja kawanan geng motor. Sebelumnya pelaku bersama 12 rekannya menyerang warga yang mengakibatkan seorang pemuda kaki kirinya terluka tertancap anak panah. Pelaku yang babak belur kemudian diserahkan warga ke polisi. Dari satu pelaku ini polisi kemudian turut menangkap 12 rekan pelaku yang semuanya masih remaja. Dari hasil pemeriksaan, satu orang ditetapkan menjadi tersangka, yakni ES, 19 tahun. Ia terbukti sebagai eksekutor dan pemilik anak panah serta busurnya. Kawanan ini menyerang warga lantaran marah ditegur saat pulang konvoi dengan sepeda motor. Di pembusuran itu mereka ada kesalahpahaman, jadi motifnya itu salah paham. Setelah mereka mengantar temannya yang di daerah Carangki itu, dia balik, dia diberhentikan oleh korban dan teman daripada si pelapor itu. Diberhentikan, salah paham, maka terjadi perkelahian. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Maros dan terancam dengan hukuman 11 tahun penjara. Ya, pemirsa, menyelesaikan sebuah perkara dengan tindak kekerasan hanya akan berbuah penyesalan. Selesaikanlah setiap permasalahan dengan bijak, salah satunya dengan meminta bantuan aparat terkait. Pemirsa, usai jeda realita kembali dengan kasus penculikan dan perampokan yang dialami seorang pria warga Cikarang. Tetaplah bersama kami.